Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin memaparkan makalah mengenai pentingnya keselamatan kesehatan kerja dan lingkungan, yaitu materi pertemuan pertama pada mata kuliah keselamatan keselamatan kesehatan kerja dan lingkungan K3L. Di sini kami beranggotakan saya sendiri Muhammad Adila, Kalesitri Nandita Wagio, Resti Rindiani Putri, dan Valentino Albani. Dan mata kuliah ini diampu oleh Prof. Insinyur Komariatus Solihah. Slide selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Kalesitri Nandita Wagio, NIM saya 2050308071171129. Email saya kalisetrinandita@gmail.com. Alamat rumah saya Jalan Permata Indah nomor 2, Jalan Permata Indah 2 nomor 38, RT 01 RW 3 Cijantung, Jakarta Timur. Selanjutnya ada saya sendiri, nama saya Muhammad Adila Rinata dengan NIM 20503080111111014. Email saya Muhammad_Adi llh@student.ub.ac.id. Alamat saya di Perum, Pondok Karya Lestari, Blok B, Jalan Sejati, RT 12, nomor B126, Samarinda, Kalimantan Timur. Selanjutnya, perkenalkan nama saya Resti Rindiani Putri dengan NIM 205030807111038 dengan email restirindiani@gmail.com, alamat di Jalan Batu Ratna nomor 25, Kramajati, Jakarta Timur. Baik, selanjutnya perkenalkan saya Valentino Albani dengan NIM 205030807111033. Email egi.wiuwan@gmail.com dengan alamat Jalan Sederhana, Gang Warsari nomor 369, Indragiri, Riau. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Rektor Universitas Brawijaya, Profesor Dr. Randes Insinyur Nufil Hanani, ARMS, dan juga Wakil Rektor Bidang Akademik, Profesor Dr. Randes Dr. DRH Aulani Am Des. Selanjutnya, kami ucapkan juga terima kasih kepada Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Sumber Daya, Bapak Profesor Dr. Andes Gugus Irianto, MSA, PhD, AK. Kami ucapkan terima kasih juga kepada Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kewirausahaan Mahasiswa, yaitu Bapak Profesor Dr. Andes Abdul Hakim, MSI. Kami ucapkan terima kasih kepada Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama, dan Internasionalisasi, Bapak Profesor Dr. Insinyur Muhammad Sasmito Jati, MS. Kami ucapkan kepada Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi, Dr. Insinyur Bambang Susilo, MSE AGR. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada Dekan Fakultas Ilmu Administrasi, Bapak Andi Fefta Wijaya, Dr. DRS MDA PhD. Kami ucapkan juga kepada Kepala Program Studi Pariwisata, Bapak Raden Rustam Hidayat, Dr. Andes, MSI. Dan terakhir kami ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan pada program studi pariwisata yang mengajar kami, yaitu Ibu Profesor Dr. Insinyur Komariatus Solihah, STMKes, IPU ASEAN N. Next slide. Selanjutnya, pada PPT ini, PowerPoint ini, kami akan menjelaskan beberapa daftar isi dari PowerPoint kami, yaitu ada judul, lalu ada bio data kelompok, ucapan terima kasih, daftar isi pendahuluan metodologi penelitian, kajian teoritis, pembahasan, yaitu kami membahas tentang peran K3 lingkungan, kecelakaan kerja, penunjang K3 lingkungan, manfaat penerapan K3 lingkungan, lalu ada tindak lanjut,
kesimpulan dan terakhir ada daftar pustaka. Selanjutnya, mengenai pendahuluan, di sini kami menjelaskan mengenai keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan yang merupakan hal yang sangat penting dan sangat krusial sekali apalagi untuk keselamatan kerja para karyawan yang menjaga dan melindungi karyawan dari akibat bahaya bekerja, penerapan keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan. Ini sangat diharapkan untuk para karyawan agar bisa bekerja lebih nyaman dan merasa lebih aman dan tenang ketika melakukan pekerjaannya, agar menghasilkan kinerja yang maksimal, baik, dan mencapai tujuan dari perusahaan. Next. Lalu ada metode penelitian, yaitu di sini kami menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu di mana merupakan metode ini yang digunakan oleh para penulis makalah ini yang dilakukan dengan cara melakukan penelitian pada jurnal dan membaca jurnal dan buku terdahulu sebagai sumber utama kami. Lalu metode analisis ini dilakukan secara kualitatif dengan membandingkan hasil dari penelitian sebelumnya dan penelitian yang sudah dilakukan. Next slide. Ya, selanjutnya kita akan membahas kajian teoritis. Di sini keselamatan kerja juga harus dipastikan. Dari perlindungan pekerja yang mempengaruhi keselamatan dan kesehatan. Pekerja dapat bekerja dengan aman untuk meningkatkan hasil pekerjaan. Para pekerja juga akan mendapatkan jaminan untuk melindungi kesehatan dan keselamatan dalam pelaksanaan pekerjaan sehari-hari. Ketiga adalah salah satu bentuk upaya untuk menciptakan tempat kerja yang aman, sehat, dan bebas dari pencemaran lingkungan, sehingga dapat mengurangi atau bebas dari kecelakaan dan PHK atau penyakit akibat kerja yang pada akhirnya dapat meningkatkan sistem dan produktivitas kerja. Di sini ada 4 peran keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan. Yang pertama ada hak pekerja atau karyawan, yang kedua keamanan para pekerja, yang ketiga ada keamanan sumber produksi, dan yang keempat ada antisipasi perusahaan. Selanjutnya kita akan membahas pengertian kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja didefinisikan sebagai kejadian buruk yang ada atau terjadi di tempat kerja, yang dialami oleh yang bekerja atau pada peralatan pekerjaan yang ada di dalam suatu hubungan pekerjaan. Penyebab kecelakaan kerja yaitu sikap kerja yang tidak mengikuti peraturan keselamatan atau unsafe human acts, dan kondisi lingkungan yang tidak aman atau unsafe condition. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada penunjang keberhasilan keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan. Nah, untuk menunjang keberhasilan keselamatan, kesehatan, dan lingkungan, ada beberapa faktor yang terlibat. Pertama, ada karyawan, kedua, pengawas perusahaan, dan ketiga, peran pemerintah. Kerjasama yang baik dari semua faktor yang terlibat akan menunjang keberhasilan K3L di lingkungan kerja. Seperti mengetahui, menghindari adanya kecelakaan, penyebaran penyakit akibat kerja, mengurangi angka kematian, menjaga dan memelihara alat konstruksi atau bahan, meningkatkan produktivitas tenaga kerja dengan cara yang baik, memantau kondisi karyawan, serta berpartisipasi dalam rehabilitasi karyawan yang mengalami kecelakaan di tempat kerja. Next. Next. Selanjutnya manfaat keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan. Pertama, identifikasi penilaian yang memungkinkan risiko dari terjadinya kejadian buruk yang membahayakan keselamatan dan kesehatan para pekerja yang sedang bekerja. Kedua, arahan dan perencanaan, di mana memberikan arahan tentang perencanaan kerja, organisasi, dan pelaksanaan, termasuk juga desain lingkungan kerja. Yang ketiga ada pengawasan, di mana memberikan arahan, informasi, pelatihan khusus, yaitu pelatihan tentang kesehatan kerja dan alat pelindungan diri. Kemudian ada evaluasi, di mana identifikasi atau mengevaluasi kondisi lingkungan kerja pada saat praktik-praktik yang berbahaya. Dan terakhir ada pencegahan dan pengendalian, di mana menerapkan, mendokumentasi, dan menginformasikan pekerja yang lain mengenai pencegahan atau pengendalian dari suatu bahaya. Next.
Selanjutnya ada bentuk fasilitas pengaman proyek. Pertama ada jaringan pengaman yang berguna sebagai perlindungan atau pencegahan adanya benda atau material proyek yang dapat jatuh ke bawah dan menimpa pekerja. Kedua, memasang simbol atau rambu sebagai bentuk informasi terhadap sesuatu yang berbahaya yang berada di sekitar proyek dan sebagai tanda peringatan bahaya. Yang ketiga ada hidran, yang dimana hidran akan dipergunakan sebagai penanganan pertama bila terjadi kebakaran pada proyek atau perusahaan. Dan keempat, spanduk peringatan ketiga yang memiliki di mana perusahaan wajib memiliki dan memasang spanduk atau poster pada lingkungan proyek untuk memperingati para pekerja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada dampak dari tidak menerapkan keselamatan kesehatan kerja dan lingkungan, yaitu bagi perusahaan klien penerapan prosedur K3 dapat diganjar dengan sanksi tertentu sesuai aturan yang berlaku. Jika tidak diterapkan, ada sejumlah kerugian yang akan dirasakan oleh pekerja dan perusahaan, serta orang lain yang berada di sekitar lokasi pekerja itu. Misalnya seperti karyawan merasa tidak nyaman, resiko terkena cedera dan juga kematian, hasil kerja tidak maksimal, kurangnya edukasi tentang penyelamatan diri dan kecelakaan yang terjadi dan lainnya. Next. Selanjutnya ada kesimpulan, yaitu keamanan dan perlindungan akan keselamatan dan kesehatan karyawan atau pekerja adalah aktivitas dalam keselamatan kesehatan kerja dan lingkungan. Pengendalian lingkungan kerja dengan menerapkan K3 akan meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja serta menjadikan tempat kerja yang aman, nyaman, bersih, dan sehat, agar mengantisipasi atau meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Next. Bisa di next. Selanjutnya ada saran, yaitu untuk mengurangi dan meminimalisir kejadian kecelakaan kerja yang terjadi, sebaiknya tenaga K3L melakukan pengawasan di perusahaan secara optimal. Mengingat pentingnya pengaruh pelaksanaan program keselamatan dan kesehatan kerja terhadap produktivitas tenaga kerja, maka di masa mendatang sangat diharapkan perusahaan dapat lebih menerapkan pelaksanaan program ini untuk mengurangi angka kecelakaan kerja. Yang ketiga ada setiap perusahaan hendaknya memberikan pelatihan program keselamatan dan kesehatan kerja secara berkala sehingga tersedia tenaga ahli di setiap proyek. Yang terakhir ada pemerintah seharusnya mengeluarkan peraturan mengenai standar pelaksanaan program keselamatan dan kesehatan kerja yang lebih baru dan lebih jelas agar pelaksanaan program ini dapat berjalan dengan baik. Next. Oke, next langsung ke pertanyaan aja. Sekian dari presentasi kami. Ada yang ingin bertanya? Kepada kelompok lain kami persilakan untuk bertanya, dan juga ini kami lampirkan juga ada daftar pustaka kami. Langsung saja Rachel Estella memberikan pertanyaannya, lalu selanjutnya kepada Tia Rosa Agustina. Terima kasih. Baik, terima kasih sebelumnya atas kesempatannya. Saya Rachel, perwakilan dari kelompok 2, izin bertanya. Di dalam PPT tadi sudah dijelaskan terkait kelalaian beserta keselamatan kerja karyawan dan beserta sanksi yang akan diberikan pada karyawan jika karyawan tersebut lalai. Namun, bagaimana dampak serta sanksi yang didapatkan jika yang lalai dalam penerapan K3 adalah justru perusahaan itu sendiri? Terima kasih.
Terima kasih Rachel atas pertanyaannya. Selanjutnya kepada Saudari Tria Rosa, persilahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Tria Rosa, perwakilan dari kelompok 3, izin bertanya pada kelompok 1. Pertanyaannya adalah, apabila terjadi kecelakaan kerja yang dampaknya cukup besar, kalian bagaimana solusi jangka pendek dan jangka panjang untuk mengatasi permasalahan tersebut? Terima kasih. Terima kasih, Tria Rosa. Mungkin kami butuh waktu sebentar untuk kelompok kami berdiskusi. Baik, saya izin langsung menjawab pertanyaan dari Rachel, yaitu pertanyaannya adalah, di PPT telah dijelaskan terkait kelalaian beserta keselamatan kerja karyawan beserta sanksi yang akan diberikan kepada karyawan. Mohon maaf, salah. Baik, saya ulangi. Pertanyaannya adalah di PPT telah dijelaskan terkait kelalaian beserta keselamatan kerja karyawan beserta sanksi yang akan diberikan kepada karyawan jika karyawan tersebut lalai. Namun bagaimana dampak serta sanksi yang dapat jika yang lalai dalam penerapan K3 adalah justru perusahaan itu sendiri. Baiklah, dampak yang terjadi pada perusahaan jika tidak menerapkan K3L adalah berupa yang di mana anggaran Undang-Undang K3, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, kemudian ada Peraturan Menteri Tenaga dan Transmigrasi Nomor Peraturan 1 Menteri pada tahun 1981, Nomor Peraturan 3 Menteri 1982, dan terakhir Nomor Peraturan 8 Menteri 7 tahun 2010. Di mana perusahaan atau pengusaha tidak menyediakan alat keselamatan kerja atau perusahaan tidak memeriksakan kesehatan dan kemampuan fisik pekerja akan menghadapi ancaman pidana, dan undang-undang ini memuat ancaman pidana kurungan selama 1 tahun penjara atau denda paling banyak 15 juta rupiah bagi yang tidak menjalankan ketentuan undang-undang tersebut. Terima kasih. Mungkin rekan Bagaimana atas jawabannya? Apakah sudah jelas? Oke, Izin menambahkan, silakan. jawaban dari Valen tadi untuk dampak-dampaknya sebenarnya sudah saya bacakan tadi di PPT, cuman akan saya rincikan lagi. Untuk dampak bagi pekerjanya itu seperti merasa tidak nyaman saat bekerja, bahkan merasa ragu ketika prosedur K3L-nya tidak diterapkan, karena tidak ada aturan yang jelas dan tepat dalam bekerja, dan karena itu akan berdampak buruk terhadap pola kerja dan mengakibatkan dampak yang serius bagi pekerja. Terus juga ada resiko cedera dan kematian. Karena tidak diterapkan atau kurang ditegaskan prosedur K3L saat bekerja, akan ada kerugian yang dialami oleh pekerja, yaitu cedera dan bahkan kematian. Sebagai contoh, saat bekerja di ketinggian atau menggunakan scaffolding, jika aturan mengenai perangkat yang digunakan tidak dilakukan dengan benar, pekerja akan rentan mengalami kecelakaan. Selanjutnya bagi perusahaan itu hasil kerjanya tidak optimal. Kerugian lainnya yang akan dialami oleh perusahaan adalah hasil kerja yang tidak optimal. Ketika K3L tidak dilakukan, masalah berupa cedera bisa saja terjadi. Akibatnya, prosedur
Akibatnya produktivitas pekerja pun menurun dan hasil kerja menjadi tidak optimal. Terus selanjutnya juga ada merugikan orang lain di lingkungan kerja. Jadi bukan cuma di perusahaan dan pekerjanya aja, jadi yang akan mengalami kerugian juga orang-orang di sekitar. Contoh sederhananya limbah pabrik yang bisa mencemari air di lingkungan sekitarnya. Terus juga ada kesulitan menyelamatkan diri saat bahaya terjadi. Prosedur K3 juga mengatur tentang tata cara yang harus dilakukan ketika bahaya terjadi di tempat kerja. Misalkan kalau terjadi kebakaran, adanya jalur evakuasi yang bisa diakses dengan mudah, dan karena itu akan lebih mudah untuk menyelamatkan diri. Tapi tanpa prosedur K3 tersebut, hal tersebut terabaikan dan pekerja akan sulit untuk menyelamatkan diri pada situasi buruk. Terima kasih. Bagaimana dengan jawabannya, Rachel? Baik, jadi kalau misalnya sanksinya bisa langsung ditindakan oleh tindak pidana ya tadi, tindak hukum, dan juga bisa kena sanksi emang dari orang-orang sekitar kita, dan yang terkena dampak juga banyak orang yang terpengaruh oleh karena ini, kesalahan ini, kelalaian ini. Oke, baik. Terima kasih. Kelompok 1. Baik, selesai Mas. Mungkin saya ingin menjawab sebagian dari pertanyaan Tria Rosa dan akan ditambahkan oleh teman saya mengenai penanganan jangka pendek dan juga jangka panjang jika kecelakaan kerja mempengaruhi pekerja dan sumber produksi. Nah, untuk solusi jangka pendeknya, bagaimana perusahaan menangani jika ada suatu kecelakaan kerja yang dampaknya cukup besar. Jadi penanganannya itu yaitu penanganan pada saat itu, pada saat terjadinya kecelakaan kerjanya berlangsung gitu. Dan juga bagaimana perusahaan menangani secara langsung jika terjadinya kecelakaan kerja yang dampaknya cukup besar. Sebentar. Lalu bagaimana juga perusahaan ini langsung tanggap terhadap kecelakaan yang terjadi terhadap perusahaan mereka yang mempengaruhi pekerja dan juga sumber produksi. Jika mungkin salah satunya adalah kerusakan pada mesin produksi yang bisa membahayakan
membahayakan pekerja dan juga produksi mereka. Nah, di situ perusahaan tuh harus bagaimana nih menanganinya secara gercep, secara gerak cepat, eh, untuk pada saat itu juga. Jadi bukan secara, nah dari saat itu juga perusahaan menjadikan kecelakaan tersebut atau kejadian kurang bagus tersebut sebagai eh, salah satu poin untuk membuat rencana eh, yang akan menangani kecelakaan-kecelakaan lainnya yang mungkin terjadi di masa depan. Mungkin untuk jangka panjangnya bisa ditambahkan oleh teman saya. Untuk jangka panjang, saya akan menjawab untuk menjelaskan jangka panjangnya. Wujud bahan kimia selama proses kerja, hal ini dapat membantu untuk menentukan bagaimana mereka bisa kontak atau masuk ke tubuh dan bagaimana mengendalikan. Bagaimana mengenali, menilai, dan mengendalikan risiko, misalnya dengan memasang peralatan pembuangan atau exhaust pada sumber polutan, menggunakan rotasi pekerjaan untuk mempersingkat pajanan pekerjaan terhadap terus jenis alat perlindungan diri atau menggunakan APD yang diperlukan Eh, Bagaimana, apakah tadi suaranya terdengar cukup jelas untuk jangka panjangnya? Atau Yang bagian akhir putus-putus oh, ya. yang bagian akhir ya, mungkin saya tambahkan juga ya. Untuk solusi jangka panjangnya juga bagaimana perusahaan ini membuat perencanaan lainnya mengenai mengenai eh, mengenai tanggapan-tanggapan terhadap kecelakaan-kecelakaan lainnya gitu. Dan juga bagaimana para para pekerja diberikan apa, penyuluhan atau pembelajaran mengenai alternatif alternatif yang harus dilakukan ketika adanya suatu kecelakaan kerja. Jadi pada saat di masa depan suatu perusahaan ini memiliki kecelakaan kerja atau kecelakaan-kecelakaan lainnya, para pekerja ini sudah terlatih atau sudah tahu apa yang mesti dilakukan gitu. Ini untuk jangka panjangnya. Dan juga mungkin yang dilakukan juga ketika terjadi suatu kecelakaan juga, perusahaan harus melakukan yang namanya rehabilitasi untuk trauma bagi para pekerja yang mengalami kecelakaan kerja. Ini mungkin masuk ke jangka pendek dan juga jangka panjang, karena uh, jika pekerja itu masih lanjut untuk melakukan pekerjaan pada perusahaan tersebut, mereka sudah siap dan sudah tahu apa saja sih yang mesti kita lakukan ketika melakukan kecelakaan kerja. Mohon maaf, terjadi kecelakaan kerja begitu. Apakah sudah cukup atau masih butuh penjelasan lagi? Baik, sudah sangat menjawab. Terima kasih kelompok 1. Sama-sama, Rosa. Mungkin itu saja dari kelompok 1 mengenai pentingnya K3 lingkungan bagi lingkungan kerja. Dan juga kami atas nama kelompok 1 mohon maaf jika ada salah kata dan perlakuan. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.